Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Ajari Aku Islam pada materi hadis. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6 yang akan membahas insyaallah hadis yang berkaitan dengan anjuran untuk jujur dan peringatan dari dusta. Kita bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasdiqu wa yataharra as-sidqa hatta yaktuba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujur yahdi ila an nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib yataharra al kadhiba hatta yaktuba 'inda Allahi kadzdzaba. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih untuk tetap jujur, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta atau pembohong. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang memiliki kunyah, nama kunyah atau gelaran sebagai Abu Abdurrahman, dan beliau adalah salah seorang as-sabiqun al-awwalun, yaitu golongan yang pertama-tama kali masuk ke dalam Islam. Beliau ini termasuk di antara sahabat yang mulia dan utama, dan termasuk di antara golongan ahli fiqih. Beliau itu menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 surat dan meninggal di kota Madinah di tahun ke-32 Hijriah di umur beliau sekitar 60 tahun. Hadis ini secara umum bermakna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berlaku jujur dalam perbuatan, perkataan, ibadah, dan semua perkara. Karena jujur itu selaras antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, berita dan fakta. Jadi kita harus senantiasa berlaku jujur, karena dia akan membawa kepada albir, yaitu kebaikan, membawa seseorang agar senantiasa melakukan kebaikan, dan kebaikan itu pada ujungnya akan mengantarkan kepada surga sebagai puncak keinginan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, innal abrara lafi na'im. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu akan benar-benar berada di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara ahli surga. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada orang-orang yang beriman agar jujur berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, tujuannya agar mereka istiqamah di jalan kebenaran, yaitu jalan orang-orang yang jujur. Sebagaimana jujur ini merupakan sifat yang terpuji yang senantiasa dituntut keberadaannya dari orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sadiqina was-sadiqat. Orang-orang yang laki-laki yang dan perempuan yang jujur, yang benar. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan nilai kejujuran, bahwa kejujuran itu merupakan kebaikan sekaligus penyelamat. Sifat itulah yang menentukan nilai amal perbuatan, karena kejujuran itu merupakan ruhnya. Sebagaimana orang-orang itu benar-benar ikhlas dalam beriman dan berbuat taat, niscaya kejujuran adalah yang terbaik bagi mereka. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menerangkan tentang sifat kejujuran atau as-sidq di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan bahwa makamnya atau kedudukannya kaum yang paling agung yang darinya bersumber kedudukan para orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai jalan terlurus yang barang siapa tidak berjalan di atasnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan binasa. Dan dengan kejujuran pula akan mampu dibedakan antara siapa yang orang-orang munafik dan siapa orang-orang yang beriman. Demikian juga penghuni surga dan penghuni neraka. Kejujuran itu ibarat pedang di muka bumi. Masih lanjut dari perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang diletakkan di atas pedang itu, pedang kejujuran itu, melainkan terpotong olehnya. Dan tidaklah kejujuran menghadapi kebatilan, melainkan ia akan melawan dan mengalahkannya. Serta tidaklah ia menyerang lawannya, melainkan ia akan menang. Dan barang siapa yang menyerukan kebenaran tersebut atau kejujuran tersebut, maka niscaya kalimatnya akan terdengar keras, mengalahkan seluruh musuh-musuhnya. Jadi kejujuran itu ibarat ruh amal yang mampu menjernihkan keadaan, menghilangkan rasa takut, dan pintu masuk bagi orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang maha mulia. Kejujuran merupakan pondasi bangunan agama Islam dan tiang penyangga keyakinan. Ya, tingkatannya berada tepat di bawah derajat kenabian yang merupakan derajat paling tinggi di alam semesta. Dan tempat tinggal para nabi di surga, mengalir mata air dan sungai-sungai menuju ke tempat tinggal orang-orang yang benar dan jujur. Sebagaimana dari hati para nabi ke hati-hati mereka di dunia ini, ya, terdapat penghubung dan penolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan balasan bagi orang-orang yang benar di dalam kebenarannya, bagi orang yang jujur di dalam kejujurannya, yang jujur disebabkan kejujurannya, dan mengazab orang-orang munafik jika dia kehendaki dan menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi iman itu merupakan pondasi kejujuran, dan kemunafikan itu adalah landasan kedustaan. Iman dan dusta itu tidak akan pernah berkumpul, karena salah satu dari keduanya pasti akan memerangi yang lainnya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum.
lahum jannati tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim. Inilah saatnya orang-orang yang benar, yang jujur, memperoleh manfaat dari kejujurannya atau kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah kemenangan yang agung. Jujur ini ada jujur dalam perkataan, ada juga jujur dalam niat dan keinginan, ada juga jujur dalam tekad dan jujur untuk memenuhinya. Kemudian ada jujur dalam amal perbuatan, kemudian jujur dalam kedudukan agama. Dan inilah derajat sebenarnya yang paling tertinggi, seperti jujur dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam harapan kepadanya, zuhud, ridha, cinta, tawakal. Jujur dalam perkara ini adalah merupakan jujur yang paling tinggi tingkatannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita untuk menghindari sifat dusta. Karena dusta ini akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan itu pada ujungnya akan mengantarkan kepada neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat dusta dan menjauhkan pula kita dari nerakanya. Sekarang permasalahannya adalah, adakah dusta yang diperbolehkan? Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dusta itu diperbolehkan dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah dusta, yaitu ketika mendamaikan antara para manusia. Demikian juga dusta dalam peperangan. Yang ketiga adalah dusta untuk mendamaikan para suami istri. Kemudian, bolehkah seseorang berdusta untuk bercanda? Ini adalah termasuk di antara kedustaan yang dilakukan oleh banyak orang, ya, seperti sekarang ini ada melucu, bercanda, kemudian ada juga prank-prank yang dapat menyebabkan orang tertawa, sementara ia adalah sesuatu yang dibangun dari hal yang dusta atau bahkan kezaliman kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang perkara ini, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhdits fa yakdzibu liyudhika bihil qaum wailul lahu wailul lahu." Celakalah orang yang berdusta agar orang-orang tertawa, celakalah dia, celakalah dia. Ada beberapa fawaid yang dapat kita simpulkan dari hadis ini adalah, yang pertama, bahwa kejujuran itu termasuk akhlak yang mulia, yang terpuji, yang dianjurkan oleh Islam. Kemudian yang kedua adalah di antara petunjuk Islam, hendaklah perkataan yang diucapkan itu sesuai dengan isi hati kita. Ketiga adalah jujur merupakan sebaik-baik sarana keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, seseorang yang beriman, yang bersifat jujur akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi manusia. Kemudian yang kelima, kita wajib untuk membimbing saudara kita yang lain itu berlaku jujur, dan jujur mengajarkan kepada mereka bahwa jujur itu jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keenam, menjawab secara jujur ketika ditanya oleh orang tentang penyebab kurang melaksanakan kewajiban, baik itu dari orang guru-guru kita kepada orang tua kita. Ketika kita lalai lalu kita menjawab alasan kita, hendaklah kita jawab dengan jawaban yang jujur. Kemudian dusta itu merupakan sifat buruk yang dilarang oleh Islam. Ini faedah yang ketujuh. Faedah yang kedelapan ialah wajib menasihati orang yang mempunyai sifat dusta. Kemudian yang terakhir dari fawaid ini adalah sifat dusta itu merupakan jalan yang dapat memasukkan seseorang pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk orang-orang jujur dan memasukkan kita ke dalam surganya, dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat dusta dan memohon kepada Allah agar menjauhkan kita dari nerakanya dan perilaku buruk dusta tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dimanapun kita berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.